Oke, bismillah. Masuk YouTube loh. Jadi ingat apa ya? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Biar banyak follower. Kan nanti kalau udah pasang AdSense, keuntungannya kita pakai bareng-bareng. Bisa kita buat RAM gitu ya. Keuntungannya buat bareng-bareng lah ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu modus sih. Bapak jujur, Bapak modus dan Bapak jujur gitu. Biar YouTube-nya banyak yang nonton. Oke, yuk udah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak share screen ya. Oke, materi kita sekarang judulnya tentang demokrasi liberal ya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud demokrasi liberal. Yuk, oke ya, kita mulai aja. Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya. Yuk, ngopi dulu. Oke, semangat. Yuk, demokrasi liberal ya. Nah, jadi ini materi kita yang berikutnya, judulnya demokrasi liberal. Bentar, Bapak pilih pennya dulu. Ada yang baru join, bentar. M. Lutfi. Nah, yuk, mulai ya. Nah, demokrasi liberal. Jadi ini materi kita sekarang. Ini tuh berbicara tentang sistem pemerintahan gitu ya. Jadi ada istilah bentuk pemerintahan, ada bentuk negara gitu ya. Kalau bentuk negaranya apa Indonesia? Nah, bentuk negara kepulauan, bukan kepala. Nah, negara kesatuan Republik Indo. Kesatuan. Betul, negara kesatuan ya, betul. Tadi ada yang bilang kesatuan, ada yang bilang republik, itu benar. NKRI ya. Karena sebelumnya kan Indonesia pernah jadi RIS alias Republik Indonesia Serikat ya. Yang merupakan negara bagian. Nah, kalau bentuk negaranya NKRI, kalau misalkan sistem pemerintahannya itu adalah demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal ini semacam kayak sistem pemerintahannya gitu ya. Nanti bakal Bapak bahas pemerintahan. Jadi maksudnya si demokrasi liberal tuh sistem pemerintahan yang kayak gimana. Nah, kalau dari artinya kalian udah tahu lah ya, demokrasi itu apa? Pemerintahan dari rakyat ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah, itu intinya ini sistem pemerintahan dari rakyat. Kalau liberal itu artinya apa? Bebas, betul. Nah, jadi demokrasi liberal itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang sebebas-bebasnya gitu ya. Kalau bisa sebebas-bebasnya gitu. Nah, cuma nanti kita lihat di Indonesia cocok apa enggak gitu yang kalau misalkan dibebasin banget kayak gini. Nah, ini tuh kejadiannya di Indonesia. Jadi Indonesia pernah pakai sistem pemerintahan ini tuh dari tahun 1950 sampai 1959 ya. Jadi 9 tahun Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal. Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya karakternya kayak gimana ya? Jadi karakter dari demokrasi liberal itu yang pertama, nah di sini pimpinan tertinggi. Nah, pimpinan tertingginya itu dipimpin oleh yang namanya Perdana Menteri gitu ya. Kalau Soekarno Perdana Menteri bukan kira-kira? Bukan ya. Nah, kalau Soekarno itu dia sebagai presiden. Nah, jadi presiden itu perannya kalau di masa demokrasi liberal ini dia hanya sebagai kepala negara, betul. Kepala negara atau simbol doang ya, simbol negara. Jadi wewenang untuk mengatur pemerintahan itu bukan diperintah oleh presiden gitu, tapi oleh perdana menteri gitu. Jadi perdana menteri yang punya wewenang buat ngatur pemerintahan itu adalah perdana menteri gitu. Nah, ini karakternya di masa demokrasi liberal. Atau ini bisa kita sebut sebagai sistem parlementer ya. Nah, jadi parlementer itu dipimpin oleh perdana menteri, nanti si perdana menterinya punya menteri-menteri gitu.
Kalau presiden tuh cuman kayak simbol doang, nggak ada bedanya kayak bendera merah putih gitu ya. Nggak ada bedanya kayak Pancasila, cuman ini bentuknya orang doang sebagai simbol pemersatu gitu. Jadi kalau sekarang mah di Inggris gitu ya, di Inggris kan ada kayak Ratu Elizabeth gitu, terus pangeran siapa? Nah itu nggak ngatur pemerintahan, tapi mereka cuman sebagai simbol. Nah, cuman di sini apa namanya? Indonesia tuh parlementernya masih disebut sebagai parlementer semu gitu. Nah, parlementer semu itu parlementer yang enggak sempurna gitu. Harusnya kan idealnya tadi ya presiden itu cuma sebagai simbol. Nah, tapi di sini presiden dia masih punya wewenang gitu. Nah, masih punya wewenang untuk menunjuk Jadi masih punya wewenang untuk menunjuk Perdana Menteri. Nah, kenapa kayak gini? Karena di Indonesia itu belum ada pemilu gitu. Jadi belum ada nyoblos-nyoblos gitu ya. Nah, makanya siapa yang bakal jadi Perdana Menterinya itu ditentukan oleh presiden gitu. Nah, kalau parlementer yang sempurna itu Perdana Menterinya yang nggak dipilih oleh presiden gitu, tapi lewat pemilu gitu ya. Nah, tapi di sini Soekarno tuh masih punya wewenang gitu, masih punya hak untuk menunjuk siapa yang bakal jadi Perdana Menterinya. Nah, itu ya, itu satu tadi pimpinan tertingginya Perdana Menteri meskipun di sini nggak sempurna. Kemudian yang kedua, ini masih menggunakan apa coba? Menggunakan undang-undangnya apa kira-kira di sini? Undang-undang UUD, UUD S betul ya. UUD S 1950. S-nya apa? S-nya apa? Sementara betul ya. Jadi Indonesia itu kan awal merdeka pakai UUD S 1945 ya. Terus Indonesia pernah jadi RIS. Nah, waktu jadi RIS ini nama undang-undangnya disebut sebagai Konstitusi RIS gitu. Nah, jadi masih ada campur tangan Belandanya sih undang-undangnya. Nah, terus masuk ke zaman demokrasi liberal, ini pakai UUDS. Jadi sementara. Nah, terus kira-kira mereka berhasil gak bikin undang-undang yang baru? Nah, mereka gagal ya. Jadi mereka gagal untuk membuat undang-undang yang baru sampai akhirnya mereka balik lagi ke undang-undang yang lama. Sampai sekarang kan, kita kalau upacara Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu. Nah, karena mereka gagal dalam membentuk undang-undang yang baru gitu, makanya balik lagi ke sini. Nah, alasannya kenapa nanti kita bahas. Terus yang ketiga, karakter yang ketiga di sini itu ada sistem yang namanya multi partai. Multi itu artinya apa? Multi. Ada yang baru masuk, bentar. Multi apa artinya? Banyak. Betul. Jadi si partai di masa demokrasi liberal ini tuh ada banyak ya. Bahkan kalau kalian mau lihat di kertas pemilunya itu sampai ada partai yang simbolnya kayak gini nih. Simbol Yahudi gitu ya. Terus meskipun nggak tahu sebenarnya itu partai apa, tapi kalau kalian lihat surat suaranya itu ada. Bahkan ada juga yang partainya kayak gini. Coba nanti kalian cari ya. Ini simbol apa coba? Nah, kalian pasti tahu. Illuminati. Nah, ada partai Illuminati loh di Indonesia. Nah, cuman nggak tahu ya. Mantap ini. Nah, nggak tahu bener apa enggaknya itu partai Illuminati apa enggak, tapi logo partainya kayak gini. Kalian lihat aja kertas pemilu tahun 1955 ya. Jadi karena emang ini tuh demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya, orang itu dibebasin buat punya ideologi apapun gitu ya. Jadi belum ada larangan. Kalau sekarang kan dibatasin. Kalian bikin partai komunis itu dilarang kalau sekarang. Nah, tapi kalau di masa demokrasi liberal ini dibebasin gitu. Terus yang keempat di sini tidak stabil gitu. Nah, kenapa pemerintahannya tidak stabil? Karena si partainya ada banyak gitu ya. Dan si antara partai satu dengan yang lainnya itu saling menjatuhkan gitu. Nah, jadi di sini nggak stabil alias saling menjatuhkan gitu ya. Menjatuhkan. Nah, jadi nanti tuh ada dua saingan besar ya. Ada partai PNI versus Masyumi.
gitu. Sorry, ini ke bawah tulisannya. Jadi si partai PNI sama Masyumi ini selalu rebutan kursi buat jadi menguasai pemerintahan gitu. Si dua partai ini makanya nggak stabil, mereka saling menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Dan yang kelima ini terdapat 7 perdana menteri dalam 9 tahun gitu ya. Kan dari tahun 50 sampai 59 ya. Dan itu ada 7 perdana menteri. Jadi kalian bisa bayangin setiap perdana menteri itu paling cuman memimpin itu selama 1 atau 2 tahun doang. Jadi baru 2 tahun menjabat jadi Perdana Menteri langsung dilengserkan. Nah, dilengserkannya itu oleh si partai lawan gitu ya, partai oposisi. Nah, jadi yang tadi kita bahas ya, pertanyaan dari Regi, Indonesia emang bersatu Pak gitu. Nah, dari dulu itu udah sering saling menjatuhkan satu sama lain gitu, dan kita harus belajar gitu dari sini. Sampai sekarang kan gitu ya, selalu ada 2 kubu mau pilpres, ada 2 kubu besar, mereka ributnya kayak udah mau perang gitu. Itu apa-apaan sih, norak tahu. Nggak, sorry ya, bapak nafsuan. Udah ya, ini ada 5 karakter dari zaman demokrasi liberal. Jadi kalau kalian bertanya demokrasi liberal tuh kayak gimana, ya kayak gini, pakai perdana menteri, undang-undangnya 50, sementara partainya ada banyak, nggak stabil, saling menjatuhkan, dan terdapat 7 perdana menteri dalam 9 tahun. Oke, boleh screenshot dulu, kita bakal bahas nanti beberapa perdana menteri ya. Siap. Nah, ini di Instagram ada yang bilang kalau nggak ribut nggak dapet duit Pak, bener gitu ya. Oke, yuk lanjut ya. Nah, kita bakal bahas Perdana Menteri yang pertama. Namanya itu adalah M. Natsir ya. Ini Perdana Menteri yang pertama di masa demokrasi liberal. Jadi perlu diingat, Natsir ini bukan Perdana Menteri yang pertama di Indonesia gitu ya. Karena kalau Perdana Menteri yang pertama di Indonesia itu namanya Sultan Syahrir. Tapi kalau Natsir ini adalah Perdana Menteri pertama di masa demokrasi liberal. Artinya di tahun 1950. Nah, dia ini dari Partai Masyumi ya, yang dipilih oleh Soekarno. Jadi awalnya Soekarno ngasih kepercayaan ke partai ini. Masyumi itu partai yang alirannya apa? Ideologinya apa? Islam, komunis, atau nasionalis? Masih ingat nggak? Masyumi Majelis Syuro Muslimin. Nah, alirannya itu adalah Islam. Islam ya, betul. Islam. Yuk, betul. Mantap. Nah, sekarang kita bakal bahas apa yang dilakukan oleh Natsir. Jadi ada 3 kebijakan ya. Jadi pas pertama kali Natsir jadi Perdana Menteri, dia itu menjalankan 3 kebijakan. Oke, yang pertama itu adalah kebijakan mosi integral. Mosi artinya apa coba mosi? Mosi itu artinya apa? Bahan debat atau gugatan ya. Kayak semacam gugatan. Okay. Integral, integrasi apa? Penyatuan ya. Penyatuan. Nah, jadi si Natsir ini pertama kali dia jadi Perdana Menteri, dia ingin menyatukan sesuatu. Nah, menyatukan apa? Menyatukan antara Indonesia dengan Papua gitu ya. Nah, kenapa? Karena si Papua ini pas Indonesia merdeka kan nggak langsung dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Karena Indonesia itu terikat oleh perjanjian KMB ya. Nah, jadi di konferensi meja bundar ini kan dikatakan kayak gini, oke, Indonesia merdeka, kata si Belanda, Indonesia oke merdeka, tapi Papua ini nggak akan dulu dikasihin ke Indonesia, kata si Belanda gitu ya. Nah, terus si Natsir ini dia menggugat hasil dari perjanjian KMB. Kata dia nggak bisa gitu, Papua harus jadi milik Indonesia. Nah, itu yang pertama kali dilakukan oleh Natsir. Meskipun ini nggak langsung berhasil gitu ya. Tapi ini proses awal di mana Papua diusahakan untuk bisa masuk ke dalam bagian dari NKRI alias Indonesia gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Natsir. Kemudian yang kedua, ini ada politik benteng ya.
kadang disebut politik benteng atau banteng gitu. Itu nggak tahu yang mana yang typo karena dari setiap buku itu beda-beda, ada yang nulis benteng, ada yang nulis banteng gitu. Nah intinya ini politik benteng tuh gini. Nah dia dibuat, si kebijakan ini sebenarnya dibuat oleh menteri, ada yang namanya menteri perdagangan ya. Jadi menteri perdagangan waktu itu adalah Sumitro. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Sumitro Jojo Hadi Kusumo ya. Nah, kalau kalian pernah dengar Sumitro Jojo Hadi Kusumo itu siapa? Dia itu adalah ayah kandungnya Prabowo Subianto tuh yang sekarang jadi Menteri Pertahanan, yang kemarin nyapres ya. Tapi kalah gitu. Nah, Sumitro Jojo Hadikusumo itu ayahnya Prabowo gitu. Dia dari Menteri Perdagangan dulu di masanya Natsir. Natsir kan Perdana Menterinya. Nah, dia punya anak buah Menteri Perdagangan namanya Sumitro Jojo Hadikusumo. Terus politik benteng itu kayak gimana sih? Jadi politik benteng itu kayak gini. Kan awal Indonesia merdeka ya. Ini sebenarnya Bapak nggak mau pakai istilah ini. Cuman nggak mau yang terjadi saat itu tuh ada yang namanya istilah pribumi dan non pribumi gitu ya. Jadi ada orang Indonesia asli gitu, ada yang pendatang. Nah tapi kalau mau objektif, kalau menurut Bapak kita semua itu adalah pendatang gitu. Jadi kalau kita mau tarik ke sejarah penyebaran nenek moyang gitu ya, semua tuh pendatang di Indonesia. Jadi kalau misalkan orang Indonesia asli yang mana, yang Melayu, apa yang China, apa yang Arab gitu, semua pendatang sebetulnya. Nah cuman waktu itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Nah pas Indonesia merdeka, jadi kan Indonesia awalnya merdeka, yang lebih kaya, yang lebih makmur itu justru adalah orang non pribumi gitu. Jadi non pribumi itu lebih makmur. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang datang dianggap datang dari luar Indonesia gitu. Contohnya kayak pedagang Arab gitu ya. Pedagang Arab atau juga pedagang Cina gitu. Nah, itu biasanya usaha-usahanya jauh lebih makmur daripada orang pribuminya sendiri gitu. Nah, akhirnya si politik benteng ini, si pribumi ini diberi suntikan dana ya, suntikan dana modal usaha gitu. Jadi kata si pemerintah, nih orang pribumi kalian dikasih dana modal. Mau dagang cakwe kayak gitu ya, mau dagang kripset kayak gitu ibaratnya. Mau dagang moring kayak gitu. Nah itu silahkan, dananya dikasih sama pemerintah. Nah itulah yang disebut dengan politik benteng. Jadi mungkin kenapa istilahnya politik benteng itu agar si pribumi ini dibentengi gitu ya, dan mampu bersaing dengan orang non pribumi gitu. Jadi pribumi itu jangan kalah saing gitu dalam hal usahanya gitu ya dengan orang yang non pribumi. Nah cuman di sini gagal. Kenapa gagal? Karena adanya penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan. Kenapa disalahgunakan? Penyalahgunaan. Karena gini, coba deh, misalkan ada orang dikasih duit, dikasih dana gitu. Tapi nggak dikasih edukasi gitu. Nggak dikasih edukasi, si uangnya itu mau dipakai buat usaha, usahanya kayak gimana gitu. Kan bingung gitu ya, dikasih dana tapi nggak dikasih edukasinya. Nah, makanya akhirnya si uangnya itu disalahgunakan gitu ya. Dan akhirnya politik benteng ini gagal gitu. Jadi politik benteng gagal. Dan kebijakan yang ketiga itu ada yang namanya Gunting Syafruddin ya. Nah, kalau Gunting Syafruddin ini dibuat oleh yang namanya Syafruddin Prawira Negara ya. Syafruddin Prawira Negara itu adalah Menteri Keuangan apa Ekonomi gitu ya, Bapak lupa lagi. Kalau nggak salah Menteri Ekonomi, nanti kita cross check lagi ya. Dia kalau nggak salah Menteri Perekonomian deh waktu itu, Perekonomian. Nanti kita cross check lagi, ini siapa tahu salah, Menteri Perekonomian atau Menteri Keuangan gitu. Nah intinya gini, si Gunting Syafruddin itu adalah kebijakan ngeguntingin duit
Jadi uang tuh diguntingin. Kalian bayangin ada uang diguntingin. Nah, kenapa? Jadi gini, ini latar belakangnya ya. Ini Bapak tulis di sini. Waktu itu Indonesia lagi terjadi yang namanya inflasi ya. Jadi inflasi itu turunnya nilai mata uang. Kenapa? Karena di Indonesia itu dulu ada uang yang namanya uang nika gitu. Di Indonesia tapi uangnya mata uang Belanda. Nah, banknya kan waktu itu namanya De Javaste Bank ya. Jadi Bank Indonesia itu dulu namanya De Javaste Bank gitu. Dan itu dimiliki oleh Belanda sebelum si sahamnya itu dibeli oleh orang Indonesia. Jadi uangnya apa namanya? Uang nica ya. Nah, jadi uang nica ini nanti bersaing dengan uang ori. Ori apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi sebelum namanya rupiah, dulu itu namanya ori. Ori itu oeang, uang dulu kan ya. Pakai logat orang Republik dulu. Indonesia. Republik Indonesia gitu. Nah, cuman gini. Bukan dari Belanda ya. Nah, ini jadi setelah De Javaste Banknya berubah jadi Bank Indonesia, mata uangnya berubah, dicetak namanya mata uang ori. Nah, cuman kayak gini, misalkan kalian yang asalnya orang kaya gitu ya, di masa penjajahan Belanda, kalian termasuk orang yang kaya. Uang kalian itu adalah uangnya, uang nika kan. Terus kalau misalkan tiba-tiba mata uangnya diganti jadi ori ini, berarti kalian rugi dong. Si uang nikahnya hilang gitu. Jadi kalian yang tadinya udah kaya, kayanya itu kalian kaya punya uang nikah ini. Jadi kalian punya lembaran uang nikah yang banyak gitu ya. Tapi tiba-tiba oleh pemerintah diganti mata uangnya ori. Nah, kalian kan rugi gitu ya. Nah, makanya akhirnya dibikin kebijakan yang namanya gunting Syafruddin. Nah, maksudnya kayak gimana? Si uang tuh digunting gitu ya. Ini uang digunting yang nilainya itu 5 nika gitu ya. Jadi bukan 5 rupiah tapi 5 nika. Ini digunting dan nilainya itu jadi setengahnya. Jadi bagian kiri nilainya 2,5. Sedangkan yang kanan juga sama 2,5. Bedanya apa? Nah, ini bedanya ya. Sore ini coret-coret. Kalau misalkan yang bagian kiri ini, bagian yang kiri ini bisa dipakai untuk alat tukar ya. Bisa dipakai sebagai alat tukar yang sah. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli cakwe gitu, mau beli bubur, mau beli mie ayam, itu pakai guntingan yang sebelah kiri. Nah, sedangkan si guntingan yang di sebelah kanan, nah itu jadi yang namanya obligasi negara. Ada yang tahu nggak obligasi apaan? Negara. Jadi obligasi itu adalah hutang ya, hutang yang dijanjikan oleh negara gitu, hutang negara, obligasi negara. Jadi gini, yang sebelah kanan ini sorry ya nggak cukup, ini Bapak di sini deh. Nah, ini kita lanjut si pecahan yang sebelah kanan gitu ya, alias yang dijadikan sebagai obligasi negara. Jadi ini kalian ditabung gitu. Nah, ini ditabung di bank. Jadi kalau kalian punya uang nika, kalian bayangin kalian punya uang nika terus yang potongan sebelah kanan ya, itu kalian simpen di bank. Dan setiap per tahun kalian nanti bakal dapat bunga 3% gitu. Jadi kalian bayangin uang si 2,5 itu kalau ditabungin di bank itu per tahunnya naik nilainya 3% gitu ya. Dan ini naiknya sampai kapan Pak? Sampai 30 tahun. Nah, baru bisa dicairkan gitu. Jadi gini, kalian punya pecahan tadi yang sebelah kanan, si uang nikah yang sebelah kanan, dibawa ke bank, ditabungin, per tahunnya naik 3% nilainya. Jadi dari 2,5 terus naik 3% setiap per tahun. Nah, beres 30 tahun, baru kalian bisa ambil lagi di bank itu si mata uangnya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Coba ada yang bisa jawab, kebayang nggak? Kebayang Pak, tapi berarti pas dicairinnya udah ganti PM Pak. Iya, udah ganti jadi uang yang Indonesia gitu nilainya.
Nah, tapi tapi beneran cair, Pak. nah, masalahnya di sini. Masalahnya itu ini gagal. Gitu. Jadi sebetulnya negara pun punya utang ke rakyat kalau kalian pengen tahu gitu. Jadi si utang dari uang nikah ini sampai sekarang nggak digantiin gitu. Nah, kenapa? Penyuapan dana dianggapnya ya. Jadi kalau kalian hitung dari tahun 1950 ditambah 30 tahun, berarti ini tahun berapa? Tahun 1980. 80. Dan tahun 1980 itu lagi masanya Orde Baru. Di masa Orde Baru dipimpinnya oleh Soeharto. Jadi boro-boro kalian bisa nagih utang itu ke negara, yang ada mungkin kalian malah ditembak gitu ya oleh penembak misterius gitu. Apa-apaan kamu nagih utang ke negara gitu ya, padahal ini sebenarnya juga merupakan utang gitu dulu. Nah, yang bikinnya Syafruddin Prawira Negara ya kebijakannya. Dan ini juga bisa kita kan sebenarnya nggak berhasil banget gitu, alias ya ada cacatnya gitu, gagal. Nah, terakhir ya sebelum kita udahan, jadi kita bahas satu dulu aja deh biar nggak terlalu olab ya. Akhirnya si Natsir ini dijatuhkan gitu ya. Dijatuhkan oleh oleh oposisi. Jadi oposisi itu lawannya. Nah, namanya itu adalah si Hadi Kusumo ya. Dan Hadi Kusumo ini dia dari partai PNI yang tadi kata Bapak. Jadi Partai Nasionalis Indonesia. Jadi ini tuh saingan beratnya Masyumi gitu. Jadi dijatuhin sama si Hadi Kusumo. Nah, caranya gimana si Hadi Kusumo ngejatuhin Natsir? Caranya itu adalah dengan membuat gugatan juga. Jadi dia bikin namanya Mosi Hadi Kusumo. Intinya Mosi Hadi Kusumo itu ya si Hadi Kusumo membuat mosi gitu ya, membuat gugatan. Nah, apa yang digugat oleh si Hadi Kusumo? Yang digugat itu adalah tentang peraturan pemerintahan nomor 30 ya tahun 1950. Nah, peraturan ini tuh apa? Jadi sorry di sini pencabutan ya. Jadi intinya si Hadi Kusumo tuh pengen adanya pencabutan peraturan ini. Hadi Kusumo pengen nyabut peraturan ini nomor 30 apa 39? Bapak lupa. Coba nanti kalian cross check ya. Ada namanya Mosi Hadi Kusumo itu 30 atau 39 gitu ya. Sorry Bapak lupa, nanti cross check di Google. Nah, silakan sambil cari ya. Intinya si Hadi Kusumo pengen nyabut aturan ini. Ini tuh isinya tentang pemilihan kepala 39, Pak. 39 ya. Nah, sorry, berarti ini 39. Thank you Fajrin ya. Thank you Jrin. Nah, pemilihan kepala daerah. Jadi gini, kan tadi kata Bapak saingan ya. Tiap partai itu saingan buat jadi menguasai pemerintahan gitu. Termasuk sampai ke kepala daerahnya. Jadi kalau partai yang memimpinnya itu adalah dari Masyumi, nah itu biasanya si kepala daerahnya juga dari orang-orang Masyumi. Nah, si Hadi Kusumo pengen nyabut aturan ini. Karena si pemilihan kepala daerahnya itu terlalu didominasi oleh Masyumi gitu. Tapi sebetulnya si Hadi Kusumo juga punya maunya gitu ya. Dia nggak bener-bener banget gitu untuk membuat gugatan ini. Karena nanti ketika yang jadi Perdana Menterinya itu dari PNI gitu. Nah itu disebutnya kan nepotisme ya, yang kayak gitu tuh. Jadi nepotisme tuh korupsi dalam bentuk jabatan. Jadi mentang-mentang ayahnya pejabat gitu, terus anaknya diangkat secara cuma-cuma gitu jadi pejabat juga. Nah itu disebutnya nepotisme gitu. Bukan berarti anak pejabat nggak boleh jadi pejabat gitu, cuman ini caranya nggak benar gitu. Caranya instan gitu. Nah jadi intinya si Hadi Kusumo itu pengen mencabut peraturan ini. Dan si Natsirnya gitu dia kecewa karena gugatan tersebut. Dan akhirnya dia mundur gitu ya. Oke. Nah,
itu masa pemerintahan Natsir. Jadi itu yang terjadi ya. Natsir itu mundur karena dijatuhkan oleh oposisinya yang namanya Hadikusumo. Ada 3 kebijakan yang dibuat. Tadi apa? Mosi integral, politik benteng, dan juga gunting Syafruddin ya. Oke, intinya kalau Bapak rangkum, mosi integral itu penyatuan Indonesia dengan Papua, meskipun belum berhasil, tapi ini adalah proses awal, gitu ya. Yang kedua itu ada politik benteng. Politik benteng itu ngasih bantuan dana buat pribumi, cuman ini gagal gitu, karena nggak diseimbangi dengan edukasinya. Dan yang ketiga itu gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin itu tujuannya adalah untuk mengatasi inflasi ya, karena banyaknya jenis uang yang beredar. Jadi karena banyak jenis uang yang beredar, nggak cuma nikah sama ori, sebetulnya ada juga mata uang Jepang gitu ya, bekas penjajahan Jepang. Nah akhirnya si uang nikahnya ini diguntingin gitu. Diguntingin, yang kiri buat alat tukar yang sah gitu ya, kosyah, sah. Yang kanan itu jadi obligasi negara gitu. Obligasi negara tadi udah dijelasin ya, ditabungin di bank, naik 3% per tahun, bisa dicairin 30 tahun meskipun itu gagal. Dan akhirnya Natsir dijatuhkan oleh oposisi yang namanya Hadikusumo ya. Oke, udah sekian aja dari Bapak. Jadi boleh kalian screenshot. Udah di screenshot belum? Ditulis Pak, udah. Udah ya, tapi boleh deh di screenshot. Bisa ada yang belum. Enggak. Monggo silahkan. Ada nggak? Yuk, boleh silahkan kalian screenshot ya. Udah, perwakilan aja salah satu. Ini slide yang pertama. Udah? Udah ya? Udah Jerin? Oh. Udah? Maaf, Pak. Bantuin. Belum, aku Screenshotin aja buat aku langsung ditulis, Pak. Iya, screenshotin aja buat teman-temannya, nggak apa-apa. Oh, siap. Sebentar. Jangan egois kamu. Jangan Siap, egois kamu. Udah ya? Udah Pak, lanjut Pak. Ini slide pertama, ini slide kedua. Lagi Pak. Slide kedua, yuk. Udah? Udah Pak. Udah, ini yang ketiga. Oke. Selesai ya, nanti siaran ulangnya boleh kalian tonton di YouTube. Siap, sudah. Udah ya? Oke, Bapak. YouTube mana Pak? YouTube yang Kera Berpikir. Wah, kamu gak subscribe ya? Kamu gak subscribe Babil. Wah, kamu nggak subscribe, like, dan komen, ini bahaya. Ah, ketahuan. Ketahuan ini ya. Oke. Udah tahu kok, baru tahu sekarang malah. Nah, udah ya. Yuk Bapak izin buat stop si share screen-nya. Udah, gitu aja dari Bapak. Ada pertanyaan nggak? Atau mau nanya yang lain yang aneh-aneh? Monggo, Bil, monggo. Nggak ada? Pak. Apa? Pak, aku mau tanya, Pak. Siapa itu? Sebelum Regi? Rabil, Pak, Rabil. Oh, Rabil. Oke, Bil. Gimana, Bil? Rabil, Pak. Yuk, boleh. Bertanya. Sebelum Indonesia dijajah, Indonesia tuh udah nyatu belum, Pak? Telat datang kamu. Kamu telat datang. Tadi udah dijawab. Jadi tadi yang nanya si Regi gitu, tapi kata si Regi, saya mewakili pertanyaan Rabil, gitu ya Bil ya. Jadi itu udah dijawab tadi ya. Nanti dijelasin aja sama Regi. Oh, udah Pak. Nanti sama Regi ya dijelasinnya. Udah Bil, tadi dijawab. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke. Ya, telat datang. Telat datang ya? Oke deh. Kalau misalkan nggak ada, kita akhiri aja ya. Ya jangan lupa minggu depan tes formatif. Ya, Waduh. tes formatif ya. Oh, iya, Nanti santai. materinya yang mana aja sama Bapak nanti dikasih tahu. Oke, sekian dari Bapak gitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, izin di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.